mulai sekarang diubah piringnya. Nanti siang ucapkan selamat tinggal dengan nasi putih. Berat dok, berat. Percayalah, Anda tetap akan hidup tanpa nasi. Emang kenapa dengan nasi? Baik, saya cerita ilmunya sedikit supaya Bapak Ibu paham. Ya. Gula yang masuk ke badan kita kalau nggak kepake diubah menjadi glikogen namanya. Glikogen ya. Glikogen kalau nggak kepake diubah lagi tubuh menjadi lemak. Nasi putih isinya apa? Gula. Kepake nggak? Tanda kita nggak kepake atau kebanyakan nasi putihnya apa? Pinter tuh. Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, ndak laki ndak perempuan, tanda kita banyak kelebihan energi nggak kepake. Gula masuk lagi. Sehingga apa? Gula nggak dipakai jadi glikogen, nggak dipakai jadi lemak. Jadi nasi itu bikin lemak badan kita karena nggak kepake. Orang Padang zaman dulu juga makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang mereka ngapain? Bertani, berkebun, berladang. Kita handphone, update status, ya kan? Nggak gerak-gerak, sehingga apa? Bertebaranlah lemak di mana-mana di badannya. Ya makanya zaman Umar itu Umar marah besar ketika melihat kaum muslimin itu badannya pada gemuk-gemuk, karena bikin lemah iman, beneran. Anda nggak percaya gini? Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan vibrasi atau sensasi dekat dengan Allah, teman sekalian, baik dalam zikir, Al-Quran, atau mungkin sholat kita dalam kondisi perut kenyang, nggak bisa. Allah lebih mencintai orang-orang yang lapar. Maka dalam Islam konsep sehat itu adalah sehatnya kolbu dulu. Iza sholahat sholahat jasada kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu. Kolbunya sehat maka semua sehat. Kolbunya sakit semua sakit. Ya. Dan kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Dia nggak boleh banyak makan. Makan sedikit udah cukup. Puasa lebih baik untuk kolbunya. Ya. Jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya kalau kita sekarang mau ikhtiar membangun negeri, memperbaiki kondisi negeri ini luar biasa. Bagi sekarang katanya BPJS katanya mau naik tapi nggak jadi naik tuh, katanya. Ya. Jadi maksud saya itu sekarang beban pemerintah kita dengan penyakit luar biasa. 140 miliar setiap tahun kita harus beli obat TBC, sedangkan obatnya ada di tempat kita. Ya, ketika umat Islam kadang secara khusus gitu kan, atau orang Indonesia diajarkan untuk mengenal apa yang Allah ciptakan di muka bumi, maka sebenarnya negeri ini harus menjadi negeri yang paling sehat, harusnya. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah loh, harta karun di situ. Tapi zaman sekarang makanan yang kita makan sudah jauh dari itu semua. Ketika orang makan nasi goreng, ada rempahnya nggak? Ada. Ya, ada sih. Ya, nggak banyak. Akhirnya apa? Tubuhnya kecapean, letih terus karena makan ya tinggi karbo, ya, tinggi karbon, miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin seperti itu. Maka mari kita ubah. Mari kita ubah. Supaya apa? Supaya nanti matinya kita jangan nyusahin orang loh sekalian. Bener nggak? Banyak, saya nggak tahu di Surabaya, di Jawa Timur ini, berangkat haji mungkin sekitar 20 tahun ngantrinya. Mungkin lah. Berapa? 28 tahun. Berarti sejak bayi dia sudah daftar kan. Banyak orang ketika berangkat haji daftar, katakanlah di umur dia misalkan 20 tahun dia daftar haji misalkan. Kemudian ngantri sampai 28 tahun. Berarti umur 48 tahun. Tiap hari dia makannya yang nggak sehat. Waktu mau berangkat haji di medical check up ternyata nggak boleh berangkat karena nggak lolos tes kesehatan. Nyeseknya minta ampun, ya kan? Sayang banget. Artinya apa? Lagi sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat itu bagian dari cara kita bersyukur dan bagian daripada kita untuk taat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya nanti jangan nyusahin orang ketika meninggal, yang sebenarnya memang iya semua orang akan mati di hidup sehat atau tidak hidup sehat pun tetap akan mati, tapi ada takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar. Ada. Gitu loh. Tiap hari makannya begini, minumnya begini, nggak mau sudah tahu nggak sehat, dimakan juga, namanya apa? Zolim. Betul nggak?